Bismillahirrahmanirrahim. Webinar series pengembangan kompetensi guru KS Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah episode kedua dengan tema media dalam pembelajaran hari Jumat 16 Februari 2024. Kita mulai. Oke. Baik, selanjutnya kita lanjut saja paparan materi mengenai penerapan pengembangan media pembelajaran yang akan dibawakan oleh Bapak Tri Haryatmo MPD. Kepada Pak Tri, kami persilahkan. Baik, Bapak dan Ibu, masuk ke materi yang kedua, Bapak dan Ibu. Nah, materi ini saya yakin menarik bagi Bapak dan Ibu. Karena materi ini materi bisa dibaling materi terupdate sesuai isu-isu kita saat ini, Bapak dan Ibu. Di mana di era sekarang kita eh, kedatangan tamu namanya artificial intelligence. Ya, Bapak Ibu sudah mendengar belum ya ini ya? Apa itu artificial intelligence? Orang biasa menyebutnya AI, Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana teknologi AI ini nanti bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan media pembelajaran, ya. Bapak dan Ibu sekarang eh, di era sekarang harusnya juga mampu bersaing dengan murid-murid Bapak dan Ibu. Jangan sampai yang menikmati A ini hanya murid-murid Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan sampai kalah ini ya. Terutama dalam konteks saat ini Bapak Ibu akan mengembangkan media pembelajaran berbasis artificial intelligence seperti ya. Kita rujuk dulu dari KBBI ya, bahwa artificial intelligence ini dapat diartikan sebagai program komputer dalam meniru kecerdasan manusia seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran dan karakteristik manusia. Ya, luar biasa ya Bapak dan Ibu ya. Ada semacam alat atau tool yang meniru ot- kerja otak manusia. Ya, itu. Kemudian kalau menurut John McCarthy, kecerdasan buatan adalah salah satu cabang ilmu komputer yang mempelajari dan meniru cara berpikir manusia dan diimplementasikan pada mesin. Oke. Jadi tool itu berupa mesin yang di dalamnya ada sistem ya, yang diolah dengan software seperti itu dan eh, bisa meniru cara kerja otak manusia. Nah, sedangkan menurut Black and Knight, kecerdasan buatan merupakan salah satu sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan oleh manusia atau bahkan lebih baik. Nah, ini luar biasa ini. Kalau bisa lebih baik ini ya, dunia akan terancam Bapak dan Ibu ya. Dapat disimpulkan bahwa kecerdasan buatan menyangkut proses studi berpikir manusia dan berhubungan dengan mempresentasikan proses berpikir dalam melalui mesin seperti itu. Nah, di siang hari ini kita nanti akan banyak mendemokan ya Bapak dan Ibu ya. Maka Bapak Ibu harus konsentrasi nih, jangan sampai eh, terlewat ini barang satu eh, 2 menit ya. Karena Bapak Ibu ini adalah sebuah tahapan. Baik, Bapak dan Ibu, dalam suatu proses pengembangan media pembelajaran, maka Bapak Ibu perlu acuan, ya, acuan. Nah, acuan saat ini bagi guru adalah modul ajar atau RPP seperti itu. Maka di sini saya izin untuk eh, ngambil dulu RPP yang ada di PMM ya. Nih, Bapak dan Ibu, tadi saya contohkan cara mencari perangkat ajar ya, karena saya akan mengembangkan media berdasarkan modul ajar yang sudah ada di PMM seperti itu ya. Jadi Bapak dan Ibu mencari perangkat ajar dengan cara memfilter fasenya, kemudian mapelnya. Nah, kemudian tampilkan hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, saya akan mengambil salah satu contoh RPP berdiferensiasi mungkin ya. Nah,
Kita cek. Oh, saya akan ini mengambil salah satu RPP. Ini. Saya mencari materi. Oh, maaf, lihat sini aja ya. Nah, Bapak dan Ibu, jadi perlu sekali Bapak dan Ibu harus mencari sumber dulu karena saya bukan guru, maka saya akan memanfaatkan dari PMM ini. Nah, ini adalah salah satu modul ajar em, mapel IPAS untuk fase B, kelas 4 ya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, eh, dalam mengembangkan media pembelajaran, Bapak Ibu bisa mulai dari pendahuluan ya. Kira-kira dalam pendahuluan ini apa yang perlu disampaikan dalam media tersebut gitu ya. Nah, apakah video apersepsi, apakah ada semacam FGD di awal, itu silakan saja kalau memang itu diperlukan. Namun izinkan saya langsung ke bagian inti untuk menyingkat waktu. Di bagian inti inilah ya Bapak dan Ibu sebagai dasar untuk mengembangkan media. Oke. Nah, platform yang saya akan gunakan dalam hal ini adalah Canva ya karena tadi di Canva itu sudah disematkan teknologi AI, Artificial Intelligence. Nah, di sini, Bapak dan Ibu, eh, temanya adalah fotosintesis. Ya, maka ketika pertama kali Bapak Ibu akan mencari tema di Canva seperti ini. Nah, ini saya share ulang lagi. Khawatirnya ini saya tidak eh, berubah. Saya share lagi. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah websitenya Canva. Nah, pertama kali Bapak dan Ibu cari dulu tema sesuai mapel. Contohnya tadi saya akan mengembangkan media pembelajaran dengan tema materi fotosintesis seperti yang ada di modul ajar tadi. Maka saya akan tuliskan di fitur pencarian ini fotosintesis seperti itu. Oke. Kemudian enter. Nah, Canva akan memberikan banyak eh, konten-konten di sini ya. Silakan Bapak Ibu memilih yang dirasa sesuai. Kemudian dalam memilih ini, Bapak dan Ibu upayakan mencari yang formatnya presentasi. Karena ada banyak nih, ada presentasi, ada lembar kerja, ada video, ada poster ya. Karena nanti akan saya gunakan untuk menyampaikan kepada siswa, maka saya pilih yang formatnya presentasi. Contohnya yang paling ujung kiri atas. Ini saya klik. Oke. Nah, kemudian saya rasa cocok untuk template A, maka saya gunakan atau sesuaikan template ini. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, eh, ilmu yang pertama yang ingin saya sampaikan di sini, silakan dicatat ya karena ini penting. Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu telah menggunakan format ini, maka ini baru muncul satu. Sedangkan saya ingin semuanya. Maka apa yang saya akan lakukan? Saya akan terapkan seluruh halaman template. Nih, saya klik. Maka secara otomatis nanti Canva akan menyusun. Nah, ini sudah tersusun secara urut seperti itu. Nah, silakan Bapak Ibu cek apakah materinya sesuai enggak dengan TP-nya. Ya. Nah, dirasakan sesuai. Oh, ini sesuai. Ya. Ketika sudah sesuai, tapi ada masalah, Pak.
bahasanya bahasa Inggris. Nah, saya ingin bahasa Indonesia gitu. Nah, tenang aja Bapak dan Ibu. Bapak Ibu bisa mentranslate semua PPT ini hanya dalam sekejap. Oke. Bagaimana caranya? Oke, Bapak Ibu bisa catat. Bapak dan Ibu untuk mentranslate semua slide ini, Bapak Ibu menggunakan fitur aplikasi yang ada di sebelah kiri bawah ini. Kemudian scroll ke bawah. Nah, temukan terjemahan. Ini kanvas saya sudah saya convert ke bahasa Indonesia ya. Jadi di sini eh, tulisannya bahasa Indonesia semua gitu. Bagi Bapak Ibu yang masih bahasa Inggris nanti bisa disetting ya untuk dirubah ke bahasa Indonesia. Nah, silakan klik terjemahan ini. Kemudian terlebih dahulu pilih bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, apakah ingin menerapkan ke semua PPT atau hanya beberapa slide saja? Maka Bapak Ibu bisa mencentang seluruh halaman ingin saya translate. Selesai, kemudian terjemahkan. Maka, nah ini AI-nya Canva berpikir. Nah, kemudian Bapak Ibu sudah disediakan translatean dalam bahasa Indonesia. Nih, sudah jadi, hanya dalam beberapa detik gitu ya. Nah, di Canva ini ketika ditranslate bahasa Indonesia maka dia menduplikat ya. Nah, maka kalau Bapak Ibu tidak menginginkan yang versi bahasa Inggrisnya, Bapak Ibu bisa mendelete satu-satu ya. Nah, yang sudah ada tulisan bahasa Indonesia ini adalah yang bahasa Indonesia. Kita cek. Nah, daftar isi perkenalan ya sudah berubah ke bahasa Indonesia. Oke, baik. Ini kemudian kita lihat dulu eh, apa aktivitas di kegiatan inti. Ya. Di kegiatan inti, guru mengorientasikan masalah pada peserta didik dengan memberikan pertanyaan. Ya, pertanyaan pemantik di awal ya. Mengapa jika kita berada di bawah pohon pada siang hari, kita akan merasa sejuk? Oke, baik. Ini kita akan terapkan ya, Bapak dan Ibu. Maaf, yang ini ya. Nah, ketika Bapak dan Ibu me- mendapatkan ya format kemudian ditranslate itu menjadi acak kado, Bapak dan Ibu bisa eh, kecilkan. Nah, ini ya. Karena kan bahasa Inggris itu simpel. Si bahasa Indonesia kan semakin panjang. Maaf, saya ubah menjadi 100. Nah, seperti ini. Oke. Nah, Bapak dan Ibu tadi ada pertanyaan pemantik. Saya ingin menambahkan di sini saja ya. Nah, ini saya akan ubah menjadi pertanyaan pemantik tadi. Bapak Ibu jika tidak dibutuhkan bisa di-delete. Nah, kemudian untuk menambahkan pertanyaan, silahkan klik teks, lalu klik nah, kita mengapa jika kita berada di bawah pohon pada siang hari, kita akan merasa sejuk. Oke, kita berada di bawah pohon pada siang hari, kita merasa sejuk. Oke, baik.
Ini pertanyaan pemantik ya, yang nanti kaitannya ada fotosintesisnya seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian contohnya aktivitas selanjutnya, guru mengelompokkan peserta didik ke dalam 5 kelompok. Kemudian guru membagikan LKPD. Oke, Bapak dan Ibu, eh, sekarang kita butuh LKPD. Nah, Bapak dan Ibu bisa mencari LKPD ya di sumbernya Canva. Jadi Canva ini menyediakan banyak sumber belajar Bapak dan Ibu ya. Bapak Ibu tinggal explore saja. Caranya bagaimana? Caranya seperti tadi, Bapak dan Ibu. Eh, kita mulai dari depan saja, canva.com. Lalu tuliskan di kolom pencarian LKPD fotosintesis. Tesis gitu. Ya. Kembali Bapak dan Ibu, Canva akan menyediakan beberapa LKPD. Lembar kerja gitu ya. Kalau memang tidak ditemukan, coba ganti kata kunci lembar kerja. Ini. Nah, banyak sekali ditemukan di sini. Nah, silakan dicek eh, lembar kerja mana yang sesuai dengan tujuan pembelajaran Bapak dan Ibu. Ya, dicek satu persatu. Ataupun kalau mau Bapak Ibu menyesuaikan bisa. Jadi Bapak Ibu eh, dibuka dulu, kemudian kalau ada yang ingin disesuaikan, silakan diedit gitu ya, menyesuaikan tujuan pembelajaran seperti itu. Contohnya ini yang sudah sesuai, saya akan download, saya akan download. Oke. Nah, lembar kerja ini bisa Bapak Ibu sematkan ya di dalam PPT tadi. Bisa disematkan di dalam PPT tadi. Yang tadi di sini, Bapak dan Ibu. Kemudian, nah, contohnya di sini. Di sini lembar kerja. Nah, seperti ini. Nah, lembar kerja tadi yang sudah terdownload, maaf ya, saya ulang lagi downloadnya. Bagikan, kemudian unduh. Oh maaf, ini saya karena PDF saya ingin ganti ke JPEG karena saya ingin format unduhannya JPEG. Baik, sudah. Nah, nanti LKPD-nya akan saya taruh di sini. Ini tidak perlu saya delete saja. Nah, caranya bagaimana? Ibu Bapak tinggal mengunggah file. Nah, mengunggah file. Tadi yang sudah saya download, ini lembar kerjanya, fotosintesis. Kita tunggu sampai eh, penuh ini ya, unggahan kita, sehingga nanti akan muncul di sini. Nah, seperti ini. Ini LKPD-nya, seperti itu ya. Baik, ini cara menyematkan gambar atau LKPD. Baik, yang selanjutnya, Bapak dan Ibu, ya, saya ingin mengembangkan lagi berdasarkan modul ajar ini. Ya. Bapak dan Ibu akan mengembangkan media pembelajaran, maaf, media pembelajaran yang interaktif, ya. Nah, contohnya yang
ini akan saya kembangkan lagi, Bapak dan Ibu. Kita sesuaikan dulu, kita rapikan, ya. Saya akan menambahkan, ya, presenter di sini, ya, presenter. Jadi Bapak dan Ibu, seperti halnya kalau Bapak Ibu eh, pernah melihat TV One punya presenter AI seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa juga buat di Canva ini, gitu ya. Nanti saya ingin presenter itu akan membacakan ini ya, manfaat sinar matahari. Oke. Caranya bagaimana? Ini ilmu yang kedua, Bapak dan Ibu. Bisa dicatat. Yang kedua, ilmu yang kedua ini adalah memanfaatkan eh, presenter, presenter ya. Eh, yang pertama, Bapak Ibu klik dulu aplikasi, karena aplikasi ini semacam kalau di Google Chrome adalah add-on-nya. Ini add-on-nya. Jadi Canva ini juga bekerja sama dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu, eh, kalau nanti di Canva-nya Bapak Ibu belum ada, silahkan ditulis di ID, di ID. Kalau saya sematkan, jadi sudah ada di sini gitu ya. Cara menyematkan seperti itu tadi ya, dicari di .id, kemudian dibuka. Nah, ini presenter-presenter yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu untuk membacakan materi Bapak dan Ibu nanti ya. Ya. Nah, karena saya sudah menyematkan, saya tinggal panggil saja di sini DID saya. Nah, nih. Nah, Bapak dan Ibu, eh, presenter nanti akan Bapak Ibu suruh membacakan apa, gitu ya. Nah, sini eh, Bapak Ibu bisa meng-copy paste ya, meng-copy paste ini, slide ini, tulisan slide ini. Karena saya ingin nanti presenter ini akan membacakan materi saya seperti itu ya. Memanfaatkan sinar matahari. Satu. Nah, perlu Bapak Ibu ketika menuliskan di sini, silahkan diberi koma ya. Karena akan nanti apa namanya, artikulasi pembacaan itu smooth gitu, seperti manusia. Kalau tidak ada koma biasanya kayak Bapak Ibu mendengar ini ya, suara Google seperti itu ya, ya enggak seperti manusia gitu. Maka saran saya berikan koma setiap jeda gitu ya, biar nanti bisa smooth apa yang dibacanya. Nah, seperti ini. Ini satu, kemudian dua, generasi I dengan paste, saya koma lagi, saya copy yang ini, kemudian paste lagi, nomor tiga, koma. Jadi tidak koma, tidak tiga titik, tapi tiga koma, Bapak dan Ibu ya. Karena nanti kedengarannya berbeda antara titik dan koma itu. Nah, seperti itu. Saya copy. Terakhir, nomor 4. Nah, ini koma. Nah, Bapak Ibu tuliskan dulu eh, yang diinginkan disampaikan oleh presenter. Kemudian selanjutnya sesuaikan bahasanya, Bapak dan Ibu ya. Nah, bahasanya adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia.
Mas, ini Indonesia. Indonesian. Oke. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kalau ingin mempreview dulu bisa review speech ini. Nah, mungkin tidak keluar suaranya. Tadi saya settingnya tidak menggunakan audio ya. Ini caranya seperti itu. Sinar matahari. Satu. Oke. Saya lupa mengubah nanti ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengubah suaranya itu perempuan atau laki-laki. Seperti itu ya. Nah, ini dirubah. Kalau dirasa sudah, Bapak dan Ibu generate. Nah, nanti Bapak Ibu diminta untuk menghubungkan akun dulu. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ini adalah fasilitas add-on ya, semacam kerjasamanya Canva dengan platform lainnya. Maka Bapak Ibu diminta untuk eh, sign in di akun eh, penyedia tersebut, yaitu di .id. Nah, Bapak dan Ibu bisa juga menggunakan fotonya sendiri. Ini seperti saya, contohnya sudah saya upload foto saya. Nah, saya karena gurunya, biar murid-murid itu nanti merasa benar-benar diajar oleh gurunya gitu ya. Oke, saya generate. Kita tunggu. Nah, ini juga AI yang bekerja. Ini AI-nya sedang bekerja untuk eh, membuat presenter. Ya. Kadang lama, kadang cepat, tergantung koneksi internet. Ya. Tergantung tingkat kesulitan, tergantung banyak sedikitnya yang dikembangkan seperti itu. Nah, saya mungkin bisa eh, perlihatkan dulu contoh yang sudah jadi ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, ini yang sudah saya buat, saya Memanfaatkan sinar nah, matahari. Satu, penangkapan cahaya. ini nih. Pigmen seperti klorofil Sebentar menyerap ini energi saya tata cahaya, dulu. mendorong elektron dalam Ah, fotosistem. Oke, Dua, mungkin belum ada menekan suaranya ya. Saya akan ganti dulu share screen-nya dengan audio ya. Saya share audio. Nih. Nah, nanti Bapak dan Ibu tampilannya akan seperti ini. Saya ulang lagi ya. memanfaatkan sinar matahari. Satu, Saya merasa penangkapan penasaran Bapak dan cahaya. Ibu. Pigmen seperti klorofil menyerap energi Kasih. cahaya, mendorong elektron dalam fotosistem. Dua, Ini generasi adalah ATP. kacang. Elektron yang dilepaskan menciptakan aliran yang mendorong sintesis ATP, menyimpan energi kimia. Tiga, produksi NAD. Aliran elektron lainnya menghasilkan NAD, molekul pembawa energi dan elektron. Empat, pelepasan oksigen. Molekul air terbelah, melepaskan oksigen yang penting untuk atmosfer dan pernapasan. Oke, baik. Memanfaatkan Baik, itu Bapak dan Ibu ada dua ilmu. Satu lagi ya, Bapak dan Ibu. Semoga Bapak Ibu tidak lupa ya. Makanya tadi saya minta catat gitu ya. Yang selanjutnya kita lihat di eh, aktivitas pembelajaran ini di modul ajar ini ada aktivitas menonton video pembelajaran. Baik. Nah, maka kita akan mencari video pembelajaran yang sesuai, gitu ya. Bagaimana cara mencarinya? Nah, contohnya ini saja ya. Ini saya delete, saya ganti video pembelajaran. Nah, baik, baik Bapak dan Ibu, untuk bisa mencari video pembelajaran, Bapak dan Ibu silahkan gunakan video ini bisa, ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan video ini adalah video-video konten dari eh, Canva, gitu ya. Contohnya saya tuliskan fotosintesis gitu ya. Enter. Nah, maka Canva akan memberikan banyak sumber belajar dalam bentuk video. Saya pilih nih. Nah, ini proses
fotosintesis ya penjelasannya. Nah, Bapak dan Ibu ketika nanti ya seumpamanya ya, Bapak Ibu pengen menjelaskan proses ini melalui suara Bapak dan Ibu, Bapak Ibu nanti silahkan menggunakan rekam. Maaf, rekam, bukan rekam. Ini kalau untuk merekam dengan layar ya. Kalau hanya suara, Bapak Ibu nanti bisa menggunakan elemen, kemudian voice ya, voice atau suara. Nih, audio. Bisa menambahkan audio. Jadi suara Bapak dan Ibu nanti bisa masuk ya, seperti saya contohkan di sini ya, yang sudah saya buat. Saya coba stop stop screen dulu. Nah, nih. Jadi benar-benar nanti suara yang muncul adalah suara Bapak dan Ibu gitu ya, bukan suara orang lain gitu. Contohnya seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu merekam sendiri ya. Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan membentuk makanannya sendiri menggunakan Nah, ini harusnya ditampilkan gini, dia akan energi dari matahari. gambar gerak Proses dan ini juga terjadi di dalam daun menggunakan pigmen hijau yang disebut klorofil. Nah, itu pertama ya. Contoh pertama. Kemudian contoh yang kedua untuk menambahkan video ya. Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi ini. Kalau tadi saya menggunakan video ya, berarti sumber-sumber yang berasal dari Canva. Nah, kalau aplikasi ini adalah sumber dari YouTube. Nah, tinggal Bapak Ibu nanti ketikkan saja YouTube di sini. Nah, maka akan muncul. Tinggal Bapak Ibu cari fotosintesis. Nah, ya, muncul di sini apakah ini sesuai? Nah, kadang Bapak Ibu kesulitan ya mencari video yang sesuai gitu. Lebih enaknya itu saya cari dulu di YouTube baru menyematkan gitu ya. Nah, ini kalau contoh yang ini adalah YouTube-nya diakses melalui Canva. Nah, ini kadang menyulitkan Bapak Ibu menemukan video yang dimaksud. Nah, kalau ingin Bapak dan Ibu menyematkan video dengan terlebih dahulu mencari di YouTube, nah, contohnya seperti ini. Kemudian saya ketikkan fotosintesis. Nah, semoga tampil ya. Saya ulang lagi. Nah, fotosintesis gitu. Nah, di sini kan saya bisa memilih nih banyak sekali pilihan gitu. Nah, cara yang selanjutnya adalah Bapak Ibu mencari link. Nah, mencari link di YouTube seperti ini. Buat kamu belanja 2 kali sehari. Tapi kemudian masukkan ke sini. Contohnya ini saya hapus saja. Ini video pembelajaran yang kedua. Yang kecil. Nah, kemudian untuk bisa menyematkan di sini, tadi langkah terakhir saya sudah menyimpan link. Nah, tinggal saya menyematkan. Nah, cara menyematkan Bapak dan Ibu, gunakanlah ini Bapak dan Ibu.
embed. Nah, gunakanlah embed. Nah, di sini. Nah, kemudian tempel link yang tadi sudah di save. Nah, tempel di sini. Nah, ini adalah video yang sudah saya cari di YouTube, saya copy linknya, gitu ya. Perbedaan dengan yang tadi, kalau yang tadi itu eh, saya mencari video YouTube di Canva, gitu. Nah, itu kesusahannya kadang kita tidak menemukan video yang kita inginkan. Maka cara yang kedua itu lebih eh, presisi, kita mencari dulu di YouTube, kita lihat, lalu kita copy linknya, baru kita embedkan di sini, seperti itu. Oke, itu Bapak Ibu ya, paling tidak ada 3 hal yang tadi sudah saya bagikan. Bapak Ibu bisa mentranslate konten dalam bentuk bahasa apapun. Yang kedua, Bapak Ibu bisa mengembangkan presenter. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa menambahkan video-video pembelajaran di slide PPT Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, ini nanti akan lebih apa ya, interaktif ya, banyak pertanyaan karena memang waktunya sangat terbatas ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan Bapak Ibu nanti silahkan diuji coba setelah ini langsung, khawatirnya lupa. Dan kemudian nanti coba dicoba-coba gitu ya. Karena Bapak Ibu sekarang eh, harus update terhadap teknologi ya. Salah satunya adalah AI ini, seperti itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita diskusi. Waktu saya kembalikan ke Mbak Ainun.